Sama aku Claudi, di mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kalau misalnya kita ngomongin dunia entertainment, artis, pemain sinetron atau penyanyi, pasti ada masanya nih. Kadang kalau misalnya apalagi pemain sinetron ya, apalagi perempuan, itu kan harus ada yang masa rehat pas dia hamil dan juga melahirkan. Kecuali penyanyi nih, bisa sih, cuman kan kalau mau konser-konser takut juga nggak sih? Jadi ini ada artis yang dia itu dulunya artis tapi sekarangnya menjadi dokter. Buat yang lahir tahun 1990-an pasti udah nggak asing sama nama Sarah Shahab nih. Kalau misalnya dulu terkenal karena sinetron, sekarang itu dia menjadi dokter mengikuti jejak ayahnya. Ini ada beberapa artis yang mereka juga menjadi dokter. Kira-kira siapa saja? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Kalau misalnya kalian tahu trio Kwek-Kwek, pasti kalian nggak bingung lagi dan kalian pasti tahu nih personil-personilnya. Karena pada zamannya mereka itu terkenal, tapi yang seumuran Claudi nih juga tahu trio Kwek-Kwek karena emang melegenda banget. Ini salah satunya ada Alfandi. Jadi Alfandi ini dia semenjak trio Kwek-Kwek ini bubar, akhirnya dia melanjutkan studinya dan dia ini menjadi dokter. Dan nggak tanggung-tanggung nih, dia sekarang udah ambil S2 dan jadi dokter di negeri Pamantem. Wah, keren banget ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin entertainment ya, kadang kan nggak selamanya di bidang itu. Kalau misalnya dokter kan semakin tambah umur, semakin tambah usia itu semakin mahal harganya. Terus semakin jadi dokter profesional. Sama kayak kita kerja nih, junior, manager. Tapi kan kalau di entertainment justru semakin tua ya, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada regenerasi. Jadi Claudi setuju banget nih, kalau misalnya emang pinter, terus pengen jadi dokter, ya kenapa nggak dijalanin aja? Karena sekarang dokter itu juga bisa mempertahankan eksistensinya loh dengan sosial media. Banyak banget sekarang dokter-dokter yang mereka punya sosial media dan mereka itu bikin konten-konten edukasi. Dan jangan main-main ya, konten edukasi ini banyak digemari dan akhirnya banyak endorsement yang juga berkaitan dengan edukasi atau kesehatan nih. Jadi pastinya cuan sana sini lebih oke ya. Jadi pergunakan sosial media sebaik mungkin. Nah, selanjutnya juga ada artis sinetron Mega Utami yang dulu merupakan artis sinetron, sekarang sudah berhijab nih dan sudah juga menjadi dokter. Kalau misalnya nih ya, kalian emang suka banget jadi dokter, itu bagus banget. Kenapa? Karena dokter itu kan membantu orang lain. Ada orang yang sakit atau orang lain yang kesulitan, kalian bisa bantu. Tapi ingat, kalau misalnya jadi dokter itu kan membantu orang lain, jadi dikerjakannya harus ikhlas. Jangan malah ada yang sakitnya misalnya cuma A, tapi nanti suruh periksa B, C, D demi uang. Jangan ya, karena yang namanya orang sakit kan udah sakit, terus harus bayar ini itu. Jadi ya seperlunya aja, misalnya sakitnya A, ya udah obatnya A. Jangan dipermainkan nih, jangan malah harus banyak mengeluarkan A, B, C, D uang lagi gitu. Karena siapa sih yang nggak mau sehat? Jadi kalian semua jaga kesehatan ya. Selanjutnya viewers, Claudi mau kasih informasi yang lagi viral. Kira-kira ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya, ini dia. Lucu banget ya, kalau misalnya kita ngomongin bocil-bocil, bocah-bocah tuh gemes banget. Jadi ini ada bocah SD, laki-laki yang mirip karakter Russell di film Up. Ih, lucu banget, dan kebetulan Claudi itu orangnya tuh suka banget sama yang gemes-gemes ya. Nah, dia ini menurut Claudi gemes banget, lucu banget, apalagi tingkah lakunya juga lucu. Emang sih kalau anak kecil tuh biasanya mereka apa adanya dan mereka tuh menggemaskan gitu ya. Tapi inget, anak kecil yang dia itu tumbuh sesuai umurnya, bukan anak kecil yang kayak orang dewasa. Itu sangat disayangkan tuh. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin parenting ya, dari orang tuanya nih kurang perhatian atau kurang kontrol ke anak-anaknya. Jadi mereka itu besar sebelum waktunya. Tapi kalau misalnya dia ini sesuai umurnya, itu lucu banget. Terus viewers, kalau misalnya kalian lihat videonya, ini banyak banget yang gemes-gemes sama dia. Karena selain dia emang gemoy, terus kayak Russell, dan tingkah lakunya juga lucu nih. Selanjutnya viewers, ini ada siswi-siswi, Claudi nggak ngerti juga ya. Jadi ceritanya dia ini bawa borgol ke sekolah, akhirnya dimain-mainin dan akhirnya kekunci lah. Sebenarnya itu ada berkaitan dengan sekolah ya, lagi ada event sesuatu lah. Nah, habis itu mereka main-mainin itu. Jadi kalau Claudi nggak salah ya, kayaknya itu cita-citamu ke depannya jadi apa gitu. Nah, dipakailah alat ini. Cuman yang bingungnya kenapa bisa dimainin dan sampai akhirnya kekunci. Akhirnya harus minta tolong dan sedikit repot ya. Makanya lain kali jangan main-mainin hal-hal yang kalian nih
nggak bisa bukanya gitu. Kalau misalnya nih waktu itu nggak ada yang nolongin gimana dong, hati-hati ya. Kadang kan kalau misalnya anak sekolah itu main suka ya udah seenaknya aja, terus main suka ya udah yang penting happy seru tapi nggak mikirin konsekuensinya. Takutnya kalau misalnya nanti ada apa-apa gimana, lebih hati-hati lagi ya. Selanjutnya viewers, Claudie mau kasih informasi misteri ini. Kira-kira kali ini ada apa? Langsung aja disimak informasinya setelah yang satu ini. Tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Kali ini Claudie mau kasih informasi dari Waduk Jati Gede yang katanya ini ada misteri dan juga mitos-mitosnya. Kira-kira ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, jadi di waduk ini ada ikan mas yang katanya bisa bicara dan ikannya itu besar. Dan ini bukan hanya omongan doang, tapi ada yang udah pernah lihat. Kalian gimana nih? Kalau misalnya lihat ikan yang begitu besar, konon katanya ya, kalau misalnya ikan ini dia itu tuh hanya menampakkan aja dan itu bener-bener ukurannya tuh kayak pintu gitu loh, besar. Dan jangan sampai kalian bawa pulang, karena kalau misalnya nih kalian bawa pulang takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya nih warga di sana lihat, mereka tuh biasanya ya udah biarin aja dan jangan sampai diambil. Kalaupun keambil harus dibalikin nih. Bener, Claudie setuju banget. Kalau Claudie ada di posisi itu juga, Claudie nggak mau ngambil ikan yang katanya ikannya ini ikan yang penuh dengan misteri ya. Takut banget. Tapi kalau misalnya ikan ini muncul, akan ada ikan-ikan lain yang banyak dan itu boleh dibawa pulang nih, boleh dipancing, boleh diapain gitu viewers. Tapi kalau ikan yang satu itu jangan. Claudie setuju banget, kalau misalnya udah ikannya misterius seperti itu mendingan nggak usah ya, ambil ikan yang normal-normal aja. Pokoknya kalau misalnya kalian pergi mancing atau kalian udah tahu nih di sini jangan sampai ngambil ini ya, jangan sampai ngambil itu, jangan kalian tentang, takutnya nanti kenapa-napa malah jadi amsyong ya, jadi rugi. Selanjutnya viewers, katanya di sini juga ada kepiting putih dan buaya putih. Katanya mereka itu lawan nih. Dan si buaya putih ini viewers, dia itu katanya adalah jelmaan jin yang tamak. Waduh, serem banget ya kalau ngomongin buaya. Banyak sih emang buaya-buaya ya, jadi harus hati-hati. Jangan sampai nih kalian, kalau misalnya kita ngomongin buaya, ada buaya yang benar-benar buaya itu kan gigit dan bisa bikin kita meninggal juga ya. Itu harus hati-hati. Buaya-buaya yang ada di sekitar kita nih ya, itu juga harus diperhatikan, khususnya perempuan. Jangan sampai merusak masa depan kalian dan juga hidup kalian, oke? Dan informasi yang barusan menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrity TV. Aku Claudie pamit, bye-bye.